Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan kembali melakukan review materi untuk memenuhi tugas mingguan dari mata kuliah Jaringan dan Komunikasi Data. Jika saya memperkenalkan diri saya sekali lagi, nama saya Idewa Gedingura Bramasa Darmawan. Saya akan mulai menjelaskan dari HTTP cookie, web kaca, dan DNS atau Domain Name System. Oke, untuk yang pertama yaitu HTTP cookie. Nah, cookie atau bisa disebut sebagai HTTP cookies, web cookies atau browser cookies adalah data atau informasi yang diciptakan oleh suatu website untuk disimpan pada browser yang bisa diambil kembali untuk memberitahu website tentang aktivitas user pada waktu sebelumnya. Cookie ini juga bisa menyimpan informasi dari kita sendiri, yang mana hal ini hanya bisa terjadi apabila memang dari kita user itu yang mengisi informasi yang kita miliki di website tersebut. Misalkan ada website yang ada formnya lah, form pendaftaran suatu seminar, mengisi form online tersebut ya. Maka cookie dari web tersebut akan menyimpan data yang kita isi itu. Jadi ketika kita akses tahun depan atau bulan depan, maka informasi seperti nama, alamat email, alamat tempat tinggal, nomor telepon yang kita cantumkan di bulan lalu bisa kita gunakan, tinggal klik bar sesuai dengan kolomnya, kita klik bar kolom nama, maka cookie dari tersebut akan menampilkan nama apa saja yang kita sempat masukkan di web tersebut melalui device kita pada saat bulan kemarin atau mungkin minggu kemarin. Jadi tinggal kita isi, bisa lebih cepat lah proses pengisiannya. Cookie ini diciptakan agar website dapat mengetahui aktivitas yang telah dilakukan oleh user pada waktu sebelumnya. Nah, seperti tadi saya sampaikan, bahwa dengan adanya cookie ini kita nggak perlu ngetik ulang lagi, kita dapat dengan cepat mengisi karena udah ada rekaman dari yang sebelumnya. Jadi misalkan kita ngeklik satu tombol, maka user tahu, misalkan bulan depannya user menggunakan website tersebut lagi, saya dapat melihat bahwa oh ini tombolnya udah ada sempat klik mungkin bulan lalu, mungkin minggu lalu, kalau misalnya user tersebut lupa. Oke, cara kerja cookie itu sebenarnya sharing and sending atau menyimpan dan mengirim. Jadi data cookie yang merujuk ke situs tertentu, sehingga saat browser mengirim data cookie ke web server, ingin data cookie web itu yang akan dikirim saat kamu mengakses alamat web tersebut, maka cookie tersebut akan dikirim ke komputermu. Jadi kita nggak perlu lagi untuk ngetik ulang atau mungkin ngetik manual input user ID, email secara ulang, karena itu semua akan simpan di cookie tersebut. Jadi kita tinggal input biasa kayak klik klik klik, dan semua settingannya itu udah ready seperti ketika kita terakhir kali menggunakan web tersebut. Contohnya ketika kita Instagram, kita login email, kemudian kita setting semua Instagram tersebut kayak bahasanya, kemudian close friend-nya, kemudian apa lagi, postingannya, feed-nya atau semacamnya, kita setting, kemudian kita log out, maka yang pertama email yang kita gunakan untuk login itu masih nyantol, jadi masih tersimpan di cookie. Dan dalam cookie email ini segala settingan itu udah ada, settingan kita itu baik rasa story itu masih tersimpannya. Ketika kita login lagi, kita nggak perlu ngetik ulang, jadi tinggal gunain seperti terakhir kali kita meninggalkannya. Oke, di sini ada dua jenis
cookie yang saya tahu, pertama session dan tetap. Nah, cookie session ini adalah cookie yang akan menghilang sewaktu user menutup browser dan biasanya digunakan pada shopping carts di toko online shop lah. Jadi dia akan istilahnya stay di Tokopedia, toko online tersebut terus, tapi ketika kita keluar maka itu kan hilang. Pegang cookie tetap itu biasanya ada ketika kita login. Nah, kayak remember me itu artinya cookie itu nyantol kayak Instagram tuh remember this email. Nah, itu artinya cookie itu akan tetap di sana. Pokoknya sebentar kita tutup ya hilang cookie-nya tuh. Itu kita buka baru muncul lagi. Sedangkan kalau yang tetap itu kita tutup ininya, webnya, itu nggak hilang, itu tetap di sana. Kita buka bisa kita akses lagi. Mungkin mohon maaf kalau saya jelasinnya reviewnya agak kecepatan atau gimana, butuh suaranya juga agak lirik karena kondisi juga kurang enak badan. Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu web case. Jadi kita udah bahas HTTP cookie, di mana itu saya penyimpanan. Jadi apa yang kita telah setting di website, apa yang kita telah isi, itu akan disimpan di cookie akan menyimpan di web server. Ketika kita buka web yang sama, server itu akan mengirimkan cookie tersebut ke komputer kita, dan kita buka website tersebut nggak perlu setting ulang lagi dari awal, cukup gunakan apa yang kita tinggalkan, tinggal kita ubah dikit-dikit aja. Terus kemudian sini ada web case. Nah, web case ini juga sama-sama istilahnya menyimpan, namun bedanya adalah web case ini memakan memori. Jadi kadang-kadang kalau yang kita tahu kan, orang-orang umumnya mungkin juga kalian pernah ngalamin, oh kalau HP ku penuh, hapus saja tuh kacanya. Nah, kacanya dia penyimpanan, tapi beda sama cookie yang disimpan di web servernya, yang bisa kita setting, bisa kita nonaktifkan, bisa kita aktifkan juga. Kaca ini aktif otomatis, jadi ketika kita buka browser itu akan ada kaca itu. Jadi kalau mau meringankan ya seperti biasa, hapus kacanya, ya itu nggak terlalu berpengaruh tuh. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, kaca adalah tempat penyimpanan data sementara pada sistem, baik itu komputer, aplikasi, atau website. Jadi di komputer kalian tuh juga ada kaca sebenarnya. Nah, mungkin kalau kalian mau tinggal hapus saja. Ada caranya, bisa kalian cari sendiri di internet. Yang kita bahas ini lebih ke websitenya. Nah, kemudian dengan adanya kaca ini, akses pada permintaan yang sama berikutnya jadi lebih efektif. Nah, jadi kaca ini tersimpan di lokal, di komputer kita. Ini misalkan kita buka, contohnya kita buka google.com. Jangan deh. Kita buka YouTube, kita nonton video. Nah, semua aktivitas kita di YouTube itu ada kacanya, bakal hasil kacanya berapa KB, berapa MB, itu tergantung kalian sama penggunaan kalian lah. Kemudian kita keluar, kita buka YouTube lagi, loadingnya akan lebih cepat. Kenapa? Karena kita nggak perlu request jauh-jauh sambil nunggu. Kita cukup ngambil di lokal, tampilin apa yang barusan sambil menunggu kita updatean baru dari pusatnya. Jadi lebih efisien, lebih cepat. Cuma ya memorinya akan makan banyak memori lah istilahnya.
Ini berlaku pada halaman yang sama. Jadi ketika kita buka itu pada halaman yang sama, halaman home, maka itu akan menampilkan, kita akan server ya, aplikasi akan ngambil dari kacing aja, jadi nggak perlu sampai harus request lagi. Sambil nunggu request ya ambilin aja dari lokalnya, dari kacingnya ini, sehingga lebih efektif kan, lebih cepat juga prosesnya, nggak perlu makan waktu yang lama. Oke, untuk cara kerjanya bisa kalian lihat di layar. Ketika kita mengakses website untuk contohnya Tokopedia buat beli pakaian, belanja online segala macamnya, saat pertama kali kita akses aplikasi browser ya, kita install browser, maka mulai mencoba mengenali dan melakukan penyimpanan informasi dari web ini, yaitu Tokopedia ini. Yang mana penyimpanan informasi ini yang nantinya digunakan untuk memunculkan halaman yang sama pada saat kita akses Tokopedia untuk yang kedua kalinya. Jadi browser nggak perlu kenalin ini apa lagi. Jadi langsung aja, kalau udah kenal, udah tahu ini apa, langsung tampilin aja. Di kaca juga nggak ada. Namun jika terdapat perubahan data pada halaman web tersebut, maka browser akan mengirimkan permintaan update data ke server, sehingga halaman websitenya tampil merupakan halaman web yang baru. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa selama itu nggak ada update, dengan adanya kaca prosesnya lebih cepat. Kemudian, namun bagaimana jika ada update? Nah, itu dia tetap akan ngeload, cuma web akan meminta ke server untuk yang baru-baru aja, yang update aja, jadi nggak perlu dari awal lagi. Ya, untuk yang baru dan menampilkan yang baru saja. Namun ya kekurangannya seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa kacanya juga memori. Semakin lama kita nimbun, memang lebih cepat bootingnya, bukanya, loadingnya, yang load halamannya, karena udah di kaca, cuma memori yang dimakan tuh sebilang lumayan. Oke, tadi kita udah bahas untuk kaca yang sebenarnya penyimpanan sementara yang digunakan untuk mempercepat proses load suatu web, namun memakan banyak memori. Kemudian lanjut ke materi terakhir atau yang ketiga, yaitu DNS, Domain Name System. Apa itu DNS? Itu adalah sebuah sistem yang menghubungkan URL dengan IP address. Untuk lengkapnya di slide berikutnya. Oke, normalnya nih, ketika kita ingin mengakses internet atau web, kita kan pasti ngetik https dua slash yang singkatnya gitu ya, www.com.id.org.jp. Mungkin kita, kalau misalnya yang pro nih, yang pro pakai yang profesional, yang udah asli lah, pakai IP address 172.sekian. Ada banyak caranya, namun itu akan lama lah istilahnya, sampai muncullah DNS ini, sistem baru ini, dimana kita cukup ingat nama domainnya aja. Jadi misalkan kita mau ngakses Google, kita nggak perlu ngetik www.google.com atau apa IP-nya Google ya, 172 ya, misalkan itulah, cukup ngetik aja domain, ingat nama domainnya google.com ya, kita klik google.com, maka DNS ini akan menerjemahkan website apa, IP address apa yang sama dengan yang kita ketik. Oh, DNS ini nemu,
oh, google.com ini cocok dengan URL www.google.com, maka diarahkan ke sana, lalu diarahkan ke google.com. Jadi kita nggak perlu ngetik panjang-panjang, cukup domain aja google.com. Kita biarkan DNS yang bekerja untuk menerjemahkan hal itu. Jadi kita lebih cepat dalam akses browsernya. Yang kita coba yang kita perlukan cuma ingat aja nama domainnya, nama websitenya apa, sama domain belakangnya itu apa. Oke, untuk fungsinya sendiri ya, dari domain name system atau DNS tuh sepertinya mungkin jika kalian dengar dengan baik, saya sempat bilang bahwa ngambil domain berdasarkan meminta IP address berdasarkan nama domain. Jadi kita google.com, maka kita minta IP address berdasarkan nama domain yang kita tulis google.com, maka domain nama IP addressnya adalah sekian sekian sekian. Nah, atau kita minta URL-nya, informasi URL dari web berdasarkan domain yang kita ketik ataupun IP address yang kita masukkan. Nah, oke, untuk tahapan kerjanya sendiri ada beberapa langkah. Ini mungkin cuma sebagian aja, dan berikutnya juga ada penjelasan yang lainnya. Pertama ada DNS query, kemudian lanjutkan dengan tahap recursive query, kemudian ada iterative query. Itu DNS query itu adalah istilah teknis yang digunakan untuk meminta informasi soal IP address. Tahapan ini dimulai ketika kita mengetikkan URL ke address bar. Nah, DNS server kemudian mencoba mencari informasi di file host. Jika nggak ada, maka server akan berusaha mencari kepingan informasi atau rekaman informasi yang pernah dicatat di cache. Oke, kemudian yang kedua, user memberikan hostname yang mana kemudian DNS resolver harus memberikan jawaban. Ada dokumenkan jawaban. Yang pertama, DNS akan memindahkan informasi yang relevan setelah mencari di root server ataupun authoritative name server. Nah, jawaban yang kedua, browser akan menampilkan pesan error jika memang apa yang kita minta itu nggak ada. Kemudian tahap iterative query, di mana user memasukkan hostname, kemudian fresolver akan mencari cache yang relevan di memori. Jika nggak berhasil, maka akan mencari ke root. Jika berhasil, akan menampilkan informasi yang diminta. Oke, untuk tahapan yang berikutnya, yang keempat itu non-recursive query. Nah, ini merupakan proses pencarian yang tercepat. Tipe ini tidak memerlukan pencarian di root server ataupun authoritative name server karena data yang dicari sudah ada di cache. Jadi, karena ada data yang di cache, maka kita cukup ngetik domainnya dan DNS langsung sampai ke root servernya. Cukup yang ada di cache aja kita tampilin informasinya. Dan yang kelima ada DNS recursor atau DNS recursive resolver. Nah, ini merupakan tahapan pertama mencari informasi. Ketika user memasukkan URL dan tidak menemukan hasil yang valid di cache, maka sistem akan mencari informasi dalam cache penyedia internet atau ISP atau Internet Service Provider. Oke, yang keenam, root server name. Katakanlah yang informasi yang kita cari itu nggak ada di ISP. Nah, selanjutnya sistem akan mencoba mencari yang kita butuhkan ke RNS, root name server ini. Ini merupakan semacam database yang menjawab pertanyaan soal nama domain dan IP address. Nah, server ini tidak memiliki jawaban tepat untuk informasi yang dicari, akan tetapi server ini bisa meneruskan permintaan ke pihak yang lebih mengetahui. Maaf tadi ada sedikit gangguan.
tenggorokan. Oke, lanjut lagi ke TLD name server. Dari root, sistem akan membaca jenis informasi yang dicari dari top level domain. Setiap TLD seperti .com, .org, .edu, .id, .au, dan sebagainya memiliki server spesifik. Nah, dengan membaca informasi ini, sistem bisa meneruskan pencarian ke server yang benar-benar memiliki data yang dicari. Kemudian, tahapan terakhir, otoritatif name server. Nah, setelah menemukan clue atau petunjuk di mana server yang diinginkan, sampailah kita pada otoritatif name server. Nah, jenis server satu ini memiliki semua informasi yang lengkap soal situs yang dituju. Ketika informasi yang diminta sesuai dengan hasilnya, maka browser akan menampilkan situs web atau halaman yang Anda minta di awal. Tentunya, hasil pencarian ini memiliki masa waktu tertentu. Nah, proses pencarian ini akan diulang terus-menerus untuk memastikan informasi yang ditampilkan tetap up to date. Namun, tentu saja, beberapa informasi ini disimpan dalam bentuk kaca di device untuk jaga-jaga agar proses query dapat berjalan lebih cepat. Nah, jadi ketika kita menggunakan DNS, kita ketik google.com, maka seperti tadi prosesnya yang panjang itu, dan setelah ketemu akan terus diulang untuk tetap menampilkan hasil yang up to date lah, dan akan terus kesimpan di kaca. Jadi ketika kita mau akses lagi dan kita ketik nama domain lagi, nggak perlu nanti proses yang panjang itu, cukup ngambil dari kaca dan mengulang agar up to date, up to date halaman web tersebut. Ini proses panjang ini hanya dilakukan ketika kita pertama kali akses web. Dia akan mencari terus alamat web yang ketujuh berdasarkan IP address yang berdasarkan kita ketik nama domain URL-nya, kita cari IP address-nya, nggak ketemu, kita coba lihat namanya berdasarkan servernya belakangnya .com, .org, .id, .edu, .id, dan sebagainya ya. Kemudian pada akhirnya kita ketemu hasil yang pas, terus diulang lagi sama server DNS-nya untuk menampilkan up to date, dan kemudian disimpan di kaca. Jadi ketika kita akses lagi sekali atau lagi beberapa kali, dia akan menampilkan dengan cepat tanpa perlu melalui proses yang panjang. Oke, tadi mengenai proses DNS itu adalah review terakhir yang saya sampaikan. Tadi kita udah bahas TTP cookie, web kaca, DNS, HTTP cookie itu gimana kita ngakses web, kita setting segala macam, kita close, kita keluar, dan semua settingan kita simpan di cookie. Ketika kita buka, cookie itu dikirim kembali ke kita, hingga settingan yang kita setting sebelumnya masih tersimpan, masih ada. Dan web kaca itu ketika kita akses web pertama kali, browser mencoba mengenali web itu, kemudian disimpan di kaca, dan kemudian ketika kita akses kembali, maka akan download lebih cepat. Tinggal server browser ini akan minta ke web server untuk versi up to date-nya aja. Nah, yang DNS kita dapat mengakses web cukup dengan menginputkan nama domainnya, contohnya google.com, youtube.com, instagram.com, lagi siam.ub.ac.id. Jadi di balik sistem DNS ini ada sistem yang panjang yang dimana bisa mencari hasil yang sesuai dengan apa yang kita minta. Kemudian ketika dan nemu, browser akan coba mengenali dan simpan di kaca. Nah, kemudian ketika kita klik nama domain lagi di kemudian hari, di besoknya, mungkin di minggu depan, cukup ngambil dari kacanya aja dan melakukan proses update untuk mendapatkan yang ter-up to date, yang paling baru lah istilahnya. Jadi menurut saya 3 aspek ini, DNS,
Aceh dan Cook ini ada satu kesatuan di satu website lah. Ketika kita mencoba mencari melalui nama domain, temu sama di kaca, kemudian kita setting di web tersebut, akan sama di cookie. Mungkin segitu yang bisa saya ringkas dari review saya. Kemudian mungkin hanya itu saja juga yang saya sampaikan. Mungkin emang kurang, mungkin emang nggak sempurna juga. Saya mereview ini seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa untuk memenuhi tugas mingguan dari mata kuliah jaringan dan komunikasi data. Saya mohon maaf apabila emang ada yang kurang, dan apabila emang ada yang kurang kalian mengerti, saya juga kurang jelas menyampaikannya, terlalu cepat dan sebagainya. Saya mohon maaf sekali lagi. Dan mungkin juga uh, seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, bahwa dosen saya minta menggunakan video script dan saya tidak bisa menggunakannya karena laptop saya masih, entah kenapa kan cocok lah, nggak jodoh sama video script. Saya gunakan PowerPoint aja untuk sementara. Semoga siapapun yang nonton dapat memahaminya. Jika memang ada dari penjelasan saya yang salah atau yang kurang, bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Kita diskusi bareng sama-sama. Ini juga saya belajar. Mungkin emang ada yang tepat, ada yang kurang tepat. Ya kita berbagi pendapat saja. Terima kasih sekali lagi. Saya mohon maaf ya apabila ada salah kata, salah ucap. Saya menjelaskan untuk kecepatan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.